Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana sahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah yang berbahagia yang saya muliakan, sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur akan membuat hati kita luas, pikiran kita akan terbuka, dan kita semangat menggapai hari esok dengan ikhtiar dan tawakal. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, hati ini akan terasa sempit, pikiran kita akan tertutup, kita akan suka mengeluh, dan lama-lama akan mudah menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan pasangan, lama-lama akan menyalahkan takdir yang diberikan Allah. Oleh karenanya, Nabi berpesan, dan ini bagus untuk kita amalkan, wa an anzura ila man asfala minni la anzura ila man fauqi. Pandanglah orang yang di bawahmu, maka hatimu akan bersyukur. Engkau mendongak melihat memperhatikan yang di atas, engkau akan merasa kurang. Kalau kita merasa kurang, ujung-ujungnya kita akan mengeluh. Tanpa rasa syukur Bapak Ibu, kita tidak akan pernah puas. Karena yang namanya manusia pasti selalu kurang. Dan itu disebutkan di surat At-Takasur, surah 102, nomor ayatnya 1 dan 2. Alhaakumut takasur. Karena adu kemewahan dengan orang lain, flexing dengan orang lain, haus validasi dan pengakuan dari orang, membuat kita lalai daripada ibadah. Hatta zurtumul maqabir, sampai dikuburlah baru kita sadar apa artinya kemewahan. Begini Bapak Ibu, bahwa kepuasan itu tidak akan dicapai tanpa rasa syukur. Seorang laki-laki namanya Furqan, dia menikah umur 25 tahun, dia masih mengkontrak. Dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki supaya bisa punya rumah. Umur 30 tahun ada rumah dia, RSSSS, rumah sangat sempit sekali, 336. Pertanyaannya, apakah dia puas? Dia akan berdoa lagi, ya Allah, ini rumah terlalu kecil. Kalau mertua datang dari Bangkok, Bangkinang Kuok, mereka mau tidur di mana? Berikan rezeki biar bisa mendirikan rumah tipe 150. Umur 40 tahun Allah kasih. Apakah puas? Belum juga. Karena dia mengeluh bahwa rumahnya besar tapi isinya kosong. Televisinya sudah 25 tahun belum diganti. TV tabung rupanya. Dicolok tak langsung nyala, dipukul-pukul dulu begini baru TV itu nyala. Itu pun miring penyarnya pemirsa di mana berada. Ada nggak TV itu itu harus mukul, tapi yang mukul harus yang punya TV. Kalau yang mukul tetangga langsung jim gitu. Dipukul sekali lagi, barulah ada nolong. Artinya ketika umur 50 tahun lengkap, ada mobil, fasilitas mantap. Apakah puas? Belum juga. Dia akan berdoa, ya Allah, sebentar lagi mau pensiun, berikan rezeki ya Allah agar ada pegangan hidup, sawit agar 25 hektar. Umur 60 dikabulkan Allah doa, rezeki lancar. Apakah puas? Belum juga. Umur 60 tahun dia berdoa, ya Allah, istriku sudah tua ya Allah, sehatkan badannya, istiqomahkan ibadahnya, buatlah keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah di atas permukaan. Di dalam siapa yang tahu? Jadi sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kita tak bisa bersyukur, maka kita akan merasa kurang. Saya berharap berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kalau rasanya istiqomah berat, istirahatlah. Bismikallahumma ahya wa bismika. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaat al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ceramah kita mulai jam 8:45.
seperti biasa ceramah di sini satu babak sepak bola. Nanti akan ada injury time agak 3 menit sampai 5 menit. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Judul kita Ramadan bulan ibadah. Ramadan bulan ibadah. Ramadan asal katanya rondo. Rondo pakai M. Kalau pakai N rondo lain cerita. Rondo artinya membakar. Di bulan Ramadan apa yang kita bakar? Lemah. Tergantung. Ya, orang beriman membakar dosa. Orang yang badannya besar membakar lemak. Orang yang jualan nastar membakar kue. Makanya kurang lebih 1 minggu menjelang Lebaran dia tak hadir lagi ke tarawih. Kenapa? Sibuk bakar-bakar kue. Tapi yang kita inginkan yang pertama tadi adalah membakar dosa, sehingga nanti setelah Ramadan kita pun Aidul Fitri. Aid artinya kembali, Fitri artinya suci. Aidul Fitri kembali suci. Dan inilah yang kita harapkan selalu terpampang di spanduk. Minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir dan batin, salah. Itu 2 kata yang berbeda. Minal aidin, semoga kita kembali suci. Itu artinya wal faizin, dan menjadi orang yang beruntung. Itu doa. Yang 2 yang di bawah itu barulah permintaan maaf sesama manusia. Mohon maaf lahir dan batin. Karena ibu, bapak, kita melakukan kesalahan itu sering sama orang dekat atau orang jauh. Orang dekat ya. Yang pertama dekat karena darah, maka kita minta maaf lahir dan batin. Contoh, ibu minjam duit sama saya tak kasih. 2 jam kemudian, ibu minjam duit sama abang kandung, dia tak kasih. Sakitnya yang mana yang lebih sakit? Minjam duit sama ustadz tak dikasihnya, atau minjam sama abang kandung tak dikasihnya? Kasusnya sama atau beda? Sama, sama-sama minjam duit, sama-sama tak dikasih. Tapi rasa sakit di hati kita sama atau beda? Beda. Lebih sakit mana tadi? Sama. Maka berpotensi kita melakukan salah itu karena dekat secara darah. Atau yang kedua, dekat karena jarak. Siapa itu? Tetangga. Bisa terjadi kesalahan ketika kita bertetangga. Kadang-kadang kita senyum, tetangga kita tersinggung. Bisa terjadi nggak? Bisa. Tetangga tadi namanya Farhan dengan Fahira. Mereka baru ribut, bertengkar. Si Farhan melemparkan piring. Piring apa kabar? Nah, piring plastik dan piring rotan. Itu yang dia misal. Rupanya baru selesai mereka bertengkar, si Fahira istrinya keluar di teras. Pas dia di teras, 5 menit kemudian kita lewat dan kita senyum sama si Fahira. Kira-kira melihat senyuman kita, dia bahagia atau benci? Padahal kita tidak tahu apa-apa loh. Kita tadi baru nyuci, kita mau membeli mall atau ke warung, kita senyum sama dia. Ibu Fahira, kata dia. Artinya jamaah yang mulia berpotensi melakukan salah tadi sama orang dekat karena jarak. Tapi kalau minta maaf sama tetangga bapak ibu, minta maaflah langsung. Tak perlu minta maaf pakai SMS atau WA. Minta maafnya pun macam orang stroke. Ketika mulut tak bisa berbicara, dikala kaki tak bisa melangkah, di saat tangan tak bisa bergerak, kami sekeluarga mohon maaf lahir dan batin. Pernah nggak jumpa begitu? Besok kau Lebaran, jumpa yang model begitu, balaslah. Cepat berkunjung ke dokter spesialis supaya cepat sembuh. Jadi jamaah yang berbahagia, tapi minta maaf itu ibu di mulut atau di hati? Coba minta maaf pakai hati, saya mau nengok. Mana bisa minta maaf pakai hati? Nggak bisa, harus pakai ucapan kan? Kalau memaafkan orang dengan hati, of course. Tapi kalau tadi meminta maaf, itu orang lain harus tahu. Kita mengkomunikasikan, kita mengucapkannya. Cuma gayanya bagaimana, masing-masing lah. Ada orang harus begini. Ya harus kuat, harus digoyang pula begini baru bisa bisa. Ada kan? Ada yang begini doang. Ada yang ujungnya doang jumpa begini. Tidak, saya pernah digitukan orang loh. Begini kan ya? Saya ini kan.
Tapi jangan ketawa juga, karena mungkin udah akrab kan makanya. Jadi intinya jamaah tadi bahwa sama orang dekat karena jarak atau dekat karena pekerjaan. Kita nih sesama satu kantor itu berpotensi melakukan kesalahan. Maka tadi minal aidin wal faizin itu doa kita kepada Allah, semoga kita kembali suci dan menjadi orang beruntung. Barulah sesama kita mohon maaf lahir dan batin. Salahku yang engkau tahu maafkan, salahku yang engkau tidak tahu pun maafkan. Yang paling banyak salah kita Bapak Ibu yang diketahui atau yang tidak? Yang tidak kan? Makanya kalau minta maaf tak perlu ucapkan salah. Karena kalau kita ucapkan salah kita tak jadi dimaafkan. Kata seorang perempuan sama kawannya, Kak Siska, iya, aku minta coba ganti nama lah, ada orangnya. Nah, Kak Yuni kata dia. Ada juga. Susah kali bikin contoh. Kak Erika, apa? Aku minta maaf sama Kak Erika. Apa salahmu? 9 tahun yang lalu aku selingkuh sama suami kakak. Itu menambah masalah atau menghilangkan masalah? Nah, itu jadi intinya jamaah yang mulia bahwa tadi Ramadan asal katanya romdo artinya adalah membakar. Yang kita harapkan setelah Ramadan dosa-dosa kita terbakar dan hangus sehingga kita Idul Fitri. Ramadan bulan ibadah. Bapak Ibu jamaah, apa yang Allah suruh itu pasti ada manfaatnya. Apa yang Allah larang pun itu pasti ada hikmahnya. Termasuk ibadah, perintah atau larangan? Perintah ya. Pertanyaannya, ada nggak manfaat ibadah? Ada. Oke, maka yang pertama kita bahas poin A, manfaat ibadah. Kenapa Ustaz harus mengulang? Karena ada yang mencatat jemaah kita. Bapak yang mencatat kami doakan pergi umroh. Yang tidak mencatat naik haji. Dan doa itu harus yang baik-baik semuanya. Nah, jadi manfaat ibadah yang pertama, Bapak Ibu, adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin. Nama suratnya Toha. Pernah dengar Toha? Surat 20, nomor ayat 14. Junto, surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 28. Apa kata Quran di surat Toha, surat 20 ayat 14? Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Kata Allah, la ilaha illa ana. Bukan illallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata Allah, fa'buduni. Maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Oke, kita gunakan bahasa sederhana. Orang yang sholat berarti ingat kepada Allah. Berarti orang yang tidak sholat. Oke, ulang. Orang yang sholat berarti ingat kepada Allah. Orang yang tidak sholat sama dengan lupa kan? Ingat itu lawan katanya. Ya tidak ingat pun nggak apa-apa juga. Artinya jamaah di ayat ini fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Itu himbauan atau perintah? Beda kan Bapak Ibu? Perintah dengan himbauan? Beda. Kalau perintah itu dituntut. Kalau himbauan boleh dilakukan? Boleh tidak. Tapi kalau ayat ini fa'buduni, beribadahlah kepadaku. Perintah atau himbauan? Perintah. Salah satu contohnya wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau kita ingat Allah, apa efeknya? Apa dampaknya? Allah jelaskan di surat Ar-Ra'd tadi. Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu. Orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Hati mereka akan tenang kalau ingat kepada Allah. Oke, selamat datang kami ucapkan kepada fotografer. Jadi fotografer harus ya. Jadi biar gambar kita bagus diambil ya kan. Nanti kalau kita lupa menghormati, pas kita begini. Ibu lebih terlambat kok. Kami yang terlalu cepat memulai. Oke, jadi jamaah yang mulia. Di Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Hati mereka akan tenang kalau ingat kepada Allah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah
bahwa dengan mengingat Allah, hati akan tenang, hati akan bahagia, hati akan tentram. Ibu naik pesawat dari Pekanbaru menuju nun jauh ke Bangkok, Thailand. Ketika karena ibu perempuan, maka naik pesawatnya pun perempuan, namanya Siti Lin. Ada kan pesawat itu? Atau udah hilang? Masih ada? Masih. Warna hijau baru baju pramugari itu. Jadi ketika sedang di udara, rupanya pesawat menabrak awan. Waktu menabrak awan terjadi turbulensi, maka pesawat pun goyang. Waktu pesawat goyang, yang keluar dari mulut kita apa? Nama Allah kan? Padahal tadi ketika dia mau naik pesawat, yang dia ucapkan menyanyi. Kata dia, kalau ada 9 nyawa. Tapi ketika pesawat goncang, nama Allah yang terucap. Kawan dia pun sebelum naik pintu pesawat menyanyi juga sambil mendengarkan headset. Tor monitor kedua. Tapi ketika pesawat tadi turbulensi goncang, maka mulut dia yang paling bertolak. Ya Allah. Ibu paham tak alur cerita itu? Artinya sadar atau tidak, waktu hati kita bimbang, kita resah, tak tahu lagi mau minta tolong siapa, kita akan menyebut nama Allah. Saking mulianya nama Allah, ibu pernah nggak ibu menggibah dimulai dengan Bismillah? Tidak, coba bertanya loh, pernah nggak? Enggak kan? Karena nurani kita menyadari perbuatan buruk tak layak dimulai dengan nama Allah yang agung. Tadi ketika kita berangkat kerja, kita disebutkan nama Allah karena yang baik-baik. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jadi bapak-bapak, rupanya harus keren ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang mulia, bahwa kenapa harus ibadah? Pertama tadi adalah supaya kita ingat dengan Allah. Kalau ingat dengan Allah, Bapak Ibu, hati akan tenang, hati akan tentram, hati akan bahagia. Ketenangan hati Bapak Ibu mahal atau murah? Mahal ya. Berbagai macam cara orang supaya hatinya tenang. Ada orang supaya hatinya tenang, dia menyanyi. Coba tanya sama kawan-kawan ibu yang suka karaoke. Bu, kenapa ibu suka menyanyi karaoke? Saya pusing, banyak masalah dengan suami. Apa hubungan masalah dengan menyanyi? Kata dia, pepatah mengatakan, kalau engkau ada masalah, bernyanyi, biar engkau tahu suaramu lebih bermasalah. Contoh, artinya tidak memotong. Sama dengan orang, untuk menggapai ketenangan, dia senang. Namanya yoga. Tahu gak? Itu relaksasi loh katanya. Kenapa harus senyum begini? Supaya pikiran tidak penuh. Maka dia pun mengikuti arahan instruktur. Kata instrukturnya, tarik nafas, tahan sejenak, ditahan dari atas, keluar dari bawah. Kalau ditanya, kenapa harus begitu? Jawaban dia, ketenangan, relaksasi. Sama dengan orang yang mabuk, pakai narkoba, itu semua itu yang mereka inginkan. Ketenangan. Artinya Bapak Ibu, ketenangan itu begitu mahal, ketenangan itu begitu luar biasa, tapi Quran menjelaskan dengan mengingat Allah, hati akan tenang, hati akan tentram, hati akan bahagia. Kalau kita sedang di jalan Ibu, naik motor jam 11 malam, diikuti orang dari belakang, takut atau bahagia? Waktu kita takut, kita ngapain? Doa kan? Saking paniknya, doa yang tak berkaitan pun kita baca juga. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahirrahmanirrahim wa bismika. Kenapa? Untuk menenangkan jiwa, menenangkan hati. Jadi apa fungsi ibadah? Yang pertama Bapak Ibu adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Nama suratnya tadi surat Toha, surat 20 ayat 14. Dan surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28. Satu. Yang kedua, jam berapa? Contoh itu melihat reaksi ibu, itu namanya testing the water, cek ombak.
Ibu udah bosan atau belum? Tapi dari cara ibu duduk udah bosan nampaknya, udah capek. Dari tadi ganti duduk udah 3 kali. Pertama bersila, habis itu kakinya duduk ke belakang. Nanti ujung-ujungnya ke depan. Nama baik, itu namanya kesemutan. Kenapa ibu kesemutan? Karena ibu manis, maka semut pun datang. Yang kedua, kenapa harus ibadah? Apa manfaatnya? Nomor 2 adalah menunjukkan bahwa ibu, bapak, kita ibadah. Yang nomor 2 itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Ini nggak panjang ya, takwa. Al-Baqarah surat yang kedua, nomor ayat 21. Al-Baqarah surat yang kedua, nomor ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu. Ibu, yang menciptakan kita, ya jelas. Menciptakan orang-orang sebelum kita, itu siapa? Orang-orang sebelum kita? Tidak, bukan menciptakan orangnya. Kan yang menciptakanmu berarti kita. Menciptakan orang sebelummu, Bapak tak mungkin bisa punya anak kan? Tanpa ada ibu kan? Artinya menciptakan orang tuamu. Orang tua siapa lagi sebelumnya? Orang tuanya lagi, sampailah ke zaman Nabi Adam. Apa gunanya? La'allakum tattaqun. Semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Dan Bapak Ibu jamaah yang mulia, kembali ke pembahasannya. Nomor 1 tadi, bahwa dengan ibadah hati kita akan tenang. Masa iya Pak Ustaz? Sekarang kita sedang ibadah puasa. Nanti ketika maghrib mau masuk, kita bahagia nggak? Kenapa bahagia? Bukan karena maghrib, karena puasa. Maka orang-orang yang tidak berpuasa menjelang maghrib itu biasa aja. Tapi orang yang berpuasa lah baru bahagia. Apalagi di masjid kita, RRI sudah diputar kan, Radio Republik Indonesia 15 menit menjelang berbuka. Pertama-tama ceramah dulu. Kalau boleh jujur, bagi kita ceramahnya nggak penting. Karena yang kita tunggu bukan ceramahnya. Emang ceramahnya yang tunggu. Beduknya kan? Beduknya lah. Makanya kata Nabi, liso ini parhatani. Bagi orang berpuasa, 2 kegembiraan. 1, bahagia ketika berbuka. 2, bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Jadi habis ceramah tadi acara di RRI, baru mengaji. Pas habis dia mengaji lah kebahagiaan kita. La'allakum tattaqun. Respon kita gitu kan? Ustaz begitu? Iya, saya bahagia waktu sedekah. Padahal waktu mengaji orang biasa aja. Sedekah biasa aja. Tapi kalau yang di RRI menjelang berbuka, detik-detik berbuka akan segera tiba. Bahagia nggak? Bahagia. Yang membuat tidak bahagia orang ngomong, saya ini mengucapkan selamat berbuka. Emang ibu bahagia mendengarkan itu? Dan badan berdurasi loh. Dari jamaah. Tapi intinya kita berbahagia karena kita sedang ibadah. Andai kita tidak puasa, ada orang kadang-kadang di rumah puasa, sampai di luar dia makan di rumah makan hantu. Yang kepala tidak kelihatan, tapi kaki bergelantungan di bawah. Pernah bukan itu kan? Pernah masuk ke dalam? Itu andai dia pulang, dia pura-pura puasa, itu nggak ada kebahagiaan di hatinya mau berbuka. Tapi orang yang berpuasa lah yang asli baru bahagia. Jadi intinya Bapak Ibu, pertama tadi ketenangan, yang kedua takwa. Takwa itu berapa huruf itu? Takwa. Tidak tulisan Arab. 4. Pertama ta, habis ta bukan kof. Habis itu wow. Bukan yang ada huruf wow dalam bahasa Arab. Bukan wow. Habis itu yang keempat iya.
Kalau yang 4 ini ada sama kita setelah ibadah, maka berhasillah ibadah membuat kita takwa. Apa yang 4 itu? Number 1, tawaduk. Tawaduk bahasa kitanya rendah hati. Setelah ibadah kita makin rendah hati, berarti ibadah berhasil merubah kita. Tapi setelah ibadah kita makin pongah, sombong, membusung dada, berarti something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam hati kita. Bapak Ibu, kalau setan tidak bisa menjerumuskan kita kepada dosa, dia akan menanamkan sifat takabur di hati kita agar kita termasuk kawan-kawannya syaitan. Ingat ya Bapak Ibu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Tapi merasa diri lebih baik dari orang lain, nahi. Ulang ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, yes. Tapi merasa diri lebih baik dari orang lain, no. Kenapa bisa begitu Pak Ustaz? Karena takwa tanya adalah tawaduk, rendah hati. Bagaimana rendah hati itu? Quran sebutkan di surat Al-Furqan, urutan surat 25 ayat 63. Ulang, Al-Furqan surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan tawaduk, rendah hati. Berarti kalau hamba Allah rendah hati. Kalau ada orang yang tinggi hati, hamba siapa? Entah ada Ustaz, susah menjawab itu. Jadi Bapak Ibu, ayat itu masih lanjut. Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salam. Apabila dicemooh, dihina oleh orang-orang jahil, qalu salam, dia menjawab dengan salam. Ibu paham nggak maksudnya? Tak semua ucapan orang harus kita balas, karena kalau kita balas semua ucapan orang akan menurunkan kualitas kita. Maka kalau orang bodoh mencemooh, orang jahil mengolok-olok, qalu salam, dia menjawab dengan salam, doa. Contoh, jadi Ibu paham. Ada orang namanya ODGJ. Apa itu? Orang dalam gangguan jiwa. Menurut bahasa, sekarang nggak boleh lagi kan ngomong orang gila. Iya Bu ya? Itu human right, hak asasi manusia. Yang kita hargai itu bukan dia, tapi keluarganya. Makanya juga sekarang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Rupanya lewat lah di pinggir jalan waktu kita ada di situ. Dia menunjuk kita, orang gila, kata dia sama saya. Saya balas, kalian gila. Berarti yang gila di antara kami siapa? Dua-duanya. Ibu paham nggak maksudnya itu? Tidak semua ucapan orang harus ibu balas. Tak semua sindiran orang harus kita respon. Karena banyak manusia ngomong dulu baru mikir. Ada yang mikir dulu, baru ngomong. Ada yang ngomong tanpa mikir. Artinya, kalau ucapan orang masih membuat hati kita sakit, komentar orang masih membuat kita tersinggung, berarti kita belum dewasa, masih berjiwa kanak-kanak. Jadi Bapak, Ibu, jamaah, sifat hamba Allah tadi adalah rendah hati, sekaligus kalau dicemooh orang, dia tidak menjawab, tapi dia jawab dengan salam. Salam artinya doa, salam artinya ucapan yang baik. Karena menjawab ucapan yang tak bermutu menunjukkan bahwa kita tidak berkualitas. Ibu paham maksudnya itu? Nah, jadi kalau disindir orang ibu 2 kali, ibu balas berapa kali? Masa nih? Selesai pengajian ini aja dibalas lagi. Kenapa? Kan begitu. Nanti ini dipotong ya. Tidak, maksudnya supaya nanti kita bikin video TikTok biar agak banyak sedikit. Nah, siapa Bang Bro? Jadi, kalau ada orang iri kepada kita, bahagialah. Karena kualitas hidup kita lebih baik daripada dia. Karena biasanya kita iri sama orang yang di atas kita, tidak mungkin kita iri sama orang yang di bawah kita. Kalau ada orang membicarakanmu di belakang, bahagia. Karena pada dasarnya posisimu sedang di depan. Seorang bos kalau marah-marah sama bawahannya akan marah di depan. Tapi karyawan kalau marah-marah sama bosnya, marahnya di mana? Paham ya? Jadi kalau ada orang membicarakan kita di belakang, berarti ibu yang marah.
semakin kok sampai udah di situ. Kalau ada orang mau menjatuhkan kita, bahagia, karena hanya posisi yang di atas yang bisa dijatuhkan. Kalau posisi di bawah, apa dijatuhkan? Cukup diinjak saja. Kalau ada orang menjelek-jelekkan kita, bahagia, karena nama kita sedang baik. Hanya nama yang baik yang perlu dijelek-jelekkan. Kalau sudah jelek dari awal, tak perlu orang lain untuk menjelek-jelekkan itu. Dia sudah jelek sendiri dengan kelakuannya. Jadi ibu, bapak, mindset, cara berpikir kita juga harus kita ubah. Kalau yang tadi tersinggung dengan ucapan orang yang macam-macam, sekarang jangan. Karena ada orang ibu, dia berbicara tanpa memikir, tak semua ucapan orang harus kita balas. Jadi takwa itu adalah tawaduk, rendah hati. Orang bisa sombong karena harta, bisa nggak? Bisa. Orang bisa takabur sombong karena jabatan, bisa. Orang juga bisa sombong karena ilmu, bisa kan? Saya kapanpun diundang ke sini, kalau waktu cocok saya datang. Sekarang 2030 saya sudah dipanggil TV One 2 kali seminggu. Bisa. Udah ceramah di Istana Negara bersama Prabowo Subianto. Bisa. Kira-kira diundang ke perpustakaan Tenas Effendi, masih mau nggak? Oh, insya Allah. Tapi bisa berubah nggak itu? Bisa. Mau kemana Pak? Tenas Effendi. Mana itu Pak? Bukan, saya tahu selama ini kan kita tahu perpustakaan Pekanbaru. Rupanya udah berubah, perpustakaan Tengku Nasaruddin Said Effendi, disingkat Tenas Effendi. Aku sudah tahu, tadi saya tengok apa Tenas Effendi. Rupanya itu Tengku Nasaruddin Said, betul kan? Saya tahu salah loh, ini direkam. Nah, jadi jamaah yang saya muliakan, kembali laptop, tahu. Yang kedua, Bapak Ibu, qanaah. Itu harus ada sama kita. Jadi orang bisa sombong karena hartanya, orang bisa sombong karena jabatannya, orang bisa sombong karena ilmunya. Tapi yang aneh, ada orang sombong karena ibadahnya. Ibu, Ibu, pernah nggak Ibu dengar orang mencemeh orang yang jualan ketika tarawih berlangsung? Oh, Allah, Bapak parah kali. Tarawih sekali setahunnya, masa Bapak memilih jualan? Itu komentar itu seolah-olah baik, tapi pada dasarnya tak elok. Salat tarawih wajib atau sunnah? Sunnah. Mencari nafkah untuk keluarga wajib. Masa kita mendahulukan yang sunnah dibanding dengan? Tentu orang komentar lagi, kalau mau jualan, jualanlah siang, ngapain malam? Siang orang puasa. Nah, mohon maaf, kadang-kadang kita sering dalam tanda petik ya merasa lebih tinggi dibanding dengan orang lain karena ibadah. Ibu, Bapak, kualitas ibadah kita berbeda-beda, tingkatan kelebihan kita pun berbeda-beda. Ada orang ke masjid rajin, menggibah pun rajin. Ada kan? Ada. Ada orang cuek bebek, tapi kalau sudah nomor 1. Ada kan? Ada. Ada orang kalau membantu ya dana dia tidak mau. Tapi kalau tenaga nomor 1. Ada kadang-kadang kita tengok orang suka menolong di belakang, tapi kalau berjilbab tak mau, rambutnya dirondap. Warna merah. Tapi rondap kan yang sama rumput. Itu berubah warna rumput kan? Artinya pandang kelebihan orang agar hilang kekurangannya di hatimu. Tapi kalau engkau memandang kekurangannya, maka hilanglah kebaikannya di matamu. Kalau semua orang salah di matamu, berarti ada yang harus diperbaiki dengan hatimu. Ustaz Nabi siapa? Kakak masih lupa. Saya khawatir udah mati kita begini. Memang Ustaz harus terlihat. Jadi jamaah yang mulia. Oke, kalau kebencian sudah di sini, yang baik orang lakukan salah di badan kita. Contoh, ada seorang ibu namanya Ibu Maya Sari. Contoh, panggilannya Mai. Suaminya manggil my love. Bu Maya baru membeli mobil Toyota Raizen. Tetangganya iri sama dia. Kalau tetangga itu sudah iri, katakan nama tetangga tadi, tapi jangan singgung ya, ini contoh aja. Namanya Caca. Caca. Kalau si Caca sudah iri sama Ibu Maya ini, semua yang dia lakukan pasti salah.
Ibu Maya menjemur di depan rumah, itu nggak salah kan normalnya. Tapi bagi Ibu Caca, pamer kali mentang-mentang baju baru, jemur bulat di halaman. Salah. Suaminya mengantar anak ke sekolah, salah kan? Katanya romantis sama suaminya. Nah, masa dia yang mengantar ke sekolah? Salah kan? Ketika ibu ini pergi ke masjid, salah kan? Aslinya tidak. Tapi bagi dia, pencitraan aja itu ya. Padahal dia pakai tasbih, tapi pencitraan juga gaya tiap hari. Salah kan? Ketika senyum, itu tidak salah. Tapi bagi orang yang iri, itu salah. Kita seorang lemah kali, padahal tahunya aslinya bagaimana. Ini salah, ini salah, ini salah. Kenapa? Dari hati yang tidak senang melihat orang, semua yang dilakukannya akan salah. Halo? Oh cuma? Kenapa kamu kenal? Bro, saya kalau begitu kan saya takut juga. Jadi tadi, jangan pernah sombong dengan amal ibadah. Nama suratnya di Al-Quran Allah sebutkan itu di surat An-Najm, surat 53 ayat 32. Di ujung ayat, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqo, Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Berlomba-lomba dalam kebaikan, itulah yang kita lakukan. Tapi tawadu. Sama Bu ya, Ibu udah tengok jam, saya tengok. Sama, ini udah injury time. Yang kedua tadi qaf, qanaah. Ibu, qanaah. Kalau qanaah itu nama kota. Qanaah artinya merasa cukup dengan yang dimiliki. Dalam Al-Quran nama suratnya An-Nahl, surat 16 nomor ayat 18. Kalau kita Bapak Ibu tak tahu mau mensyukuri nikmat dimulai dari mana, mulailah dalam diri ini. Saya bilang di surat An-Nahl surat 16 ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah yang ada dalam dirimu, engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun, sungguh Allah Maha Penyayang. Nikmat itu terasa biasa waktu masih ada sama kita. Tapi ketika nikmat udah hilang, disitulah dia akan terasa. Oke, nanti bakal lagi. Bagi kita yang merasa anak ini menjengkelkan dan menyusahkan, itulah yang diinginkan orang yang 20 tahun menikah belum punya anak. Bagi kita tetangga ini tak ada gunanya, suka kepo dan mengurusi hidup orang lain, itu yang diinginkan orang yang tinggal di hutan yang tidak punya tetangga. Bagi kita yang mengatakan orang tua di masa tua ini menyusahkan hidup, itu yang diinginkan orang yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagi kita yang mengatakan suami tak ada gunanya, kerjanya tidur, kerjaannya makan, tak pernah kerja, itu yang diinginkan orang IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Artinya sesuatu itu baru akan terasa bermakna kalau sudah hilang dari diri kita. Iya, suami itu ada, itu teremehkan dirinya. Tapi ketika suami pergi, baru dia ngomong, kalau sudah sudah dibagikan. Ya, artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, ya begitu dari nikmat itu. Sama dengan penglihatan yang masih cerah, kita menganggap biasa aja. Tapi kalau sudah lamun jauh, lamun dekat, di situ terasa nikmatnya mata. Apalagi waktu baca Quran, tak nampak lagi aja gitu. Wabas, tak nampak. Kalau ayat Quran, kalau duit, jadi kembali ke laptop, artinya yang kita tadi qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Halo, ayo. Dua. Kalau ada orang rajin ibadah, tapi kerjaan mengeluh, berarti belum dapat manisnya ibadah. Ibu, sifat mengeluh itu bisa menular. Halo, sifat mengeluh bisa menular atau tidak? Ya. Coba berkawan ibu sama 5 orang yang suka mengeluh. Dia belum ngomong, tapi kita udah pusing menengoknya. Asal menengok wajah dia. Nah, serius Bapak Ibu. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang suka mengeluh, pesimis, tidak optimis, itu bisa terjangkit sama kita. Kita terkontaminasi, bisa menular rupanya penyakit itu. Jadi berkawanlah dengan yang baik-baik, supaya yang baik-baik yang menular sama kita.
Ibu, mohon maaf nih, ibu suka berkawan dengan orang yang pengajian, lama-lama ibu ikut juga pengajian. Berkawan dengan orang-orang yang ragos, ratu gosip, lama-lama ibu juga yang mengucapkan aib orang. Dan contoh, ibu berkawan dengan orang yang suka karaoke, lama-lama ibu pula yang suka menyanyi. Malahan ibu lebih pandai daripada mereka. Dia lagunya lagu daerah, ibu lagunya lagu Hindustan. Dari kuci-kuci hotahe, kali usi kabigang, kalpona ho, kiri-kiri gaya, via di kastime, taza-taza, kiri-kiri he. Contoh. Artinya, kawan itu mempengaruhi kita. Karena merasa cukup dengan apa yang kita miliki Bapak Ibu, di situ kita akan puas dan tidak mengeluh. Yang ketiga, warok. Takwa itu warok. Warok artinya menjauhkan diri dari yang haram. Di Al-Quran, nama suratnya Al-Baqarah, surat kedua ayat 188. Sabar ya Ibu, 5 menit lagi kita berhenti. Kalau Ustaz tak berhenti, turunkan. Siapa yang turunkan? Ustaz ya. Al-Baqarah surat kedua ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan engkau memakan harta yang didapatkan dengan cara yang batil. Mohon maaf ya, nanti potong lagi. Rata-rata umat Islam di Indonesia takut memakan makanan yang haram. Tapi banyak yang tidak takut memakan makanan dari penghasilan yang haram. Padahal dua-duanya adalah haram. Andai ada orang mengajak dia makan daging babi, dia akan marah dan mengatakan, saya orang Islam, ngapain pula kau ngajak aku makan daging itu? Tapi ketika waktu pemilu dikasih orang serangan pajak 500.000, dia tolak atau dia terima? Padahal dua-duanya Ibu paham apa maksudnya? Jadi jemaah yang saya muliakan, sama dengan orang, ketika disentuh anjing najis katanya. Ketika misalkan ya, disentuh babi najis. Tapi ketika berpelukan sama pacarnya romantis. Padahal dua-duanya tidak baik loh sebenarnya. Artinya, Bapak jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Aduh, Ibu tersinggung nggak? Oh, alhamdulillah. Karena tatapan Ibu kan akan melihat itu. Warok artinya menjauhkan diri dari yang haram. Kalau ada orang rajin ibadah tapi makan haram terus, berarti ibadah belum bisa mengubah apa-apa kepada dia. Jadi Bapak Ibu, ini yang ketiga. Yang keempat, iya, takwa tadi, yakin. Meyakini Bapak dan Ibu bahwa hanya kepada Allah meminta, hanya kepada Allah kita dikembalikan. Ibu, kita kembali kepada Allah atau dikembalikan kepada Allah? Dikembalikan. Karena kalau kembali, subjeknya kita. Kalau dikembalikan, kita objeknya. Contoh, Bu RT pulang kampung, keinginan siapa? Bu RT. Bu RT dipulangkan ke kampung, keinginan siapa? Pak RT, orang lain. Emang ya, dia kalau kurang minum kita kurang fokus lah. Jadi artinya keyakinan itu penting Pak Ustadz ya, dan kita sadar. Kalau kita sadar kita akan dikembalikan, kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Besok orang pulang kampung begitu banyak yang pinjol, pinjaman online. Kenapa? Itu karena rasa malu sebenarnya. Masa pulang kampung merantau tak ada perubahan? Baju yang dibawa merantau itu pula yang dibawa pulang. Perubahan tidak ada, cincin pun tidak ada. Akhirnya dibeli cincin dua, satu yang asli, satu imitasi. Karena kalau asli satu, orang tidak bertanya lagi yang satu lagi. Artinya kenapa begitu? Ada perasaan malu. Nanti kalau pulang kampung, masa tak ada perubahan? Tapi pernahkah kita bertanya, andai nanti kita pulang kepada Allah, kita tidak membawa apa-apa, apakah kita pernah merasa malu dengan itu? Kalau rasa malu itu ada, itu yang membuat kita semangat untuk melakukan ibadah. Jadi apa manfaat ibadah yang kedua adalah agar lahir sifat takwa. Ini baru dua ya. Yang pertama tadi adalah ketenangan jiwa. Yang kedua takwa. 3, 4, 5 to be continue. Kita akan bersambung di lain waktu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Bapak Ibu, selama saya bicara 47 menit, ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Dan saya juga tadi mohon maaf keterlambatan. Saya salah tulis Bapak. Saya tulis 8.30 di HP. Makanya agak terlambat di sini. Padahal beliau saya masih ingat 8.15. Catatnya salah, makanya agak terlambat tadi Bapak Ibu. Ini mohon maaf pada kita. Saya kira saya sudah terlambat. Rupanya masa dia lebih terlambat dari Bapak Ibu.
pakai segala ini. Oke, jadi di akhir acara kita berdoa Bapak Ibu. Ini acara yang paling serius. Mudah-mudahan rezeki kita halal dan thayyiban mubarakah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah. Ala hazihi niyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rizqna rizqan jadida warzuqna rizqan jamila warzuqna rizqan halalan thayyiban mubaraka birahmatika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mohon maaf segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.